Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken Ibu Nyai, ingkang kawula mulyakaken perangkat desa, Pak Mudin, masih famili, tamu undangan, Bapak Ibu wali santri, Bapak Ibu guru Yayasan Darul Ulum mulai TK sampai Sanawiyah. Yang saya banggakan para murid-murid yang wisuda mulai tadi pagi, TK, MI, Playgroup, TK, MI, Sanawiyah, Madin, kalih tahfidz Quran. Alhamdulillah kita bisa ketemu. Kalau perlu ngenalaken ketoknya aduh banget kok Malang. Padahal mboten. Kalau kelahiran mriki, kelahiran Sanggrahan. Ingkang radinom mungkin mboten nate kepanggih. Kula putrane Bu Nyai ingkang Bajeng. Masih Bu Nur, masih Pak Udin, masih Delik, masih Derosida sing Bajeng. Kula mulai medal saking Sanggrahan tamat SD tahun 82. Terus sampai saat ini ndelalah mboten mulai. Mulai sing mungkin sebagian mboten kenal. Ugi kayaknya kula pun dangu mboten kepanggih Bapak Ibu sedaya. Terakhir kula ngisi yasinan jamaah yasin niku tahun 93 kayaknya. Wonten sing dereng lahir. Mulane mboten nate kenal. Yang pertama saya sampaikan selamat untuk adik-adik kita, putra-putra kita yang hari ini wisuda, mulai playgroup sampai sanawiyah. Khususnya saya bangga dengan napa niki yang tahfidz Al-Qur'an seragam apa warnanya? Hijau. Kalau rada Madura, gak iso bedakno hijau mbek apa mah? Ambek biru. Ini luar biasa. Saya berharap yang tahfidz Quran, yang tadi wisuda Al-Quran, itu nanti bisa dilanjutkan menjadi tahfidz Al-Quran. Nggih, leres bapak-bapak ingkang wali santri putrane ngapalne Quran, kalau nyuwun itu disemangati, didorong tidak hanya 1-2 juz, tapi bisa lebih dari itu. Syukur iso khatam. Kata barokai setunggal kalau kita kuliah nanti misalnya untuk kesempatan kalau berharap bahwa putra-putri kita itu sekolah tidak hanya tamat MI, Sanawiyah, Aliyah, tapi bisa juga kuliah. Untuk kuliah di UIN kebetulan kalau ngajar tentang UIN. UIN itu Universitas Islam Negeri Malang. Putra-putrane yang kuliah teng Malang insya Allah kepanggih. Kalau yang tahfidz Al-Quran insya Allah dapat beasiswa untuk masuk UIN, tidak bayar, mulai masuk sampai tamat. Bapak Ibu kenal niki nggih, Leklan Gundang. Nah, niku salah satu yang putranya alumni UIN Malang, yang gratis mulai masuk sampai medal tanpa SPP sepeser pun. Barokai apal Quran 30 juz. Kalau karena itulah ya kita berharap Bapak Ibu yang putrane sekarang semangat ngaji Al-Quran, monggo didorong untuk selesai bisa menghafalkan 30 juz. Wah, terima kasih. Niki sampun iki mawon. Tidak hanya di UIN, kalau ingin memasukkan putranya nanti misalnya Bapak kalau pengen gak kuliah nih UIN tapi di tempat lain yang kalau di Malang itu ada banyak perguruan tinggi, misalnya Universitas Brawijaya, itu juga terima beasiswa tahfidz Al-Quran. Jadi walaupun mereka perguruan tinggi umum, tapi kalau putra-putri kita itu hafal Quran, itu ada jalur
penerimaan beasiswa lewat jalur tahfidz Quran. Karena banyak perguruan tinggi itu kemudian mengakui ngeten, anak-anak yang hafal Quran itu mesti pinter. Karena wong 30 juz itu ngapalno apalagi cuma pelajaran. Karena itulah mereka kemudian semangat untuk mencari bakat-bakat dari anak-anak muda kita yang hafal Quran. Di banyak perguruan tinggi sekarang menerima beasiswa tahfidz Al-Quran. Kebetulan anak kula sing nomor kalih saniki masuk kelas 3 SMP teng Pasuruan, Baitul Hikmah Pasuruan. Niku kalau wingi alhamdulillah hafalannya sampun 13 juz. 3 SMP, masuk 3 SMP. Nanti targetnya kelas 2 SMA selesai 30 juz. Bapak Ibu mboten usah kalau iso cilik lebih bagus, tapi yang penting terus istiqomah. Niku sing penting untuk menghafalkan Al-Qur'an. Para hadirin Bapak Ibu, wali santri ingkang kawula mulyakaken, wonten kesempatan yang luar biasa niki wau di Kalimasati dibantu disotengkan karena yang menyaksikan acara ini kebetulan tidak hanya yang ada di sini, ada di tempat lain yang mengikuti secara live. Live itu langsung mubasyaratan secara langsung di tempat lain banyak yang mengikuti acara kita. Melani niki di live kan. Pada kesempatan yang luar biasa niki saya akan menyampaikan pesannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenal Sayyidina Ali nggih? Paling gak semerep toh? Pernah dengar namanya nggih? Sayyidina Ali niku sinten? Sayyidina Ali menantune Nabi. Nah, beliau diangkat jadi dipilih sebagai menantune Kanjeng Nabi. Kalau kita terawehan nih kok masih ingat Lae Bilal Al Khalifatul Ula. Biasanya itu saling ngrungokno antar musola. Kono wis ayo Kang, cepetan Kang. Imame do grogro cepetan. Al Khalifatul Ula, semua radhiyallahu an. Tapi untuk Ali bin Abi Thalib menantune Nabi niku gelare mboten doa yang kita sampaikan mboten radhiyallahu an. Radhiyallahu an itu maksudnya semoga Allah meridhoi. Kalau Ali bin Abi Thalib mboten radhiyallahu an, tapi karamallahu wajah. Lho kok beda? Nggih, pancen beda. Kenapa Sayyidina Ali itu mendapat doa barokah dari kita untuk mendoakan karamallahu wajah? Karamallahu wajah itu artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa Sayyidina Ali dapat itu? Karena menurut riwayat Sayyidina Ali itu seumur hidupnya tidak pernah melihat auratnya sendiri. Enggak, kita kan enggak. Karo adus delok. Diolah alik sing gatel sing macam-macam. Kalau Sayyidina Ali mboten. Seumur hidupnya enggak pernah melihat auratnya sendiri. Karena itulah kemudian tabarukan doanya adalah karamallahu wajah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa wasiatnya Sayyidina Ali untuk kita. Yang pertama, terkait dengan warisan. Kira-kira kita sebagai orang tua kalau ingin memberikan warisan pada anak niku napa nggih? Bondo, omah. Kita kadang sibuk toh. Oh, anakku 5 sing lagi tak gawe omah lagi loro. Kita kadang gak iso turu, gane liyan turu gawe omah. Iki sawah. Kita sibuk ngasih napa ngarani warisan tanah, warisan omah, warisan apa mawon lah. Tapi Sayyidina Ali mengatakan warisan itu semua baik. Kalau kita sebagai orang tua kita diperintahkan, masih ingat dalam hadis Nabi itu pernah menyampaikan gini, kalau kita jadi orang tua hendaknya jangan pernah meninggalkan anak kita di dalam posisi yang lemah. Artinya kalau kita kaya memberikan warisan yang banyak itu baik. Kalau jenengan sakit kaya, maka marilah kita menjadi kaya dan memberikan warisan yang banyak pada anak, itu bagus. Enggak dilarang, itu boleh. Tapi kemudian Sayyidina Ali mengingatkan sebaik-baik warisan yang bisa kita berikan kepada anak kita adalah ilmu. Karena itulah kita diajarkan agar
Kalau kita nggak bisa ngasih warisan omah yang banyak, tanah yang luas, maka marilah kita sekolahkan anak kita. Karena dengan sekolah itulah maka kemudian anak kita akan menjadi berilmu. Banyak toh bapak-bapak sepuh kita, mbah-mbah kita, wis gak popo, mbah iki wis wong bodoh, tapi yang penting kamu bisa sekolah. Oh, itu luar biasa, itu bener. Makanya kita harus berusaha, monggo kita sebagai orang tua berusaha sekuat tenaga agar anak kita sekolah. Pertanyaannya adalah sekolah niku teng negeri napa swasta? Lain-lain jenengan ditakoni pengen sekolah teng negeri napa swasta? Lae biyen nggih zaman kita kecil niku negeri itu biasanya lebih bagus daripada swasta. Tapi kalau hari ini swasta dan negeri di dalam hal kualitas itu bersaing. Sehingga tidak mesti kalau negeri lebih bagus dari swasta, tidak mesti swasta lebih rendah dari negeri. Karena kualitasnya bisa bersaing. Pengalaman kulo, kulo punya anak 4. Jadi babu itu putune saking kulo 4 itu kebetulan sekolah anak-anak itu tidak ada yang di negeri, semua di swasta. Yang barep swasta, yang kedua tempat Pasuruan itu swasta, SD ini dulu juga swasta. Kita mengambil SD Islam swasta, tidak negeri. Memang bayarnya tadi yang diomongno Audin tadi gak murah. Sekolahnya full day, mulai mlebu jam 7 kurang seperempat, pulang jam 4. Jadi masuknya jam setengah 7 lebih 15 menit, jam 6.45 masuk, pulangnya jam 4. Uang masuknya saat ini 20 juta, SPP-nya 1,5 juta per bulan. Ya kan untuk biaya minterno anak kan juga butuh biaya toh. Kalau ini kayaknya lebih murah yo, alhamdulillah. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah niki swasta tapi luar biasa bagus. Kulo pernah tahun 2016 ini sebagai tahadusun bini mahmawon. Kulo haji, pulang haji niku kemudian diceritani anak, dipanggil oleh guru sekolah. Pak guru itu bilang gini, alhamdulillah Pak Udari, putrane jenengan dapat penghargaan. Ketika kita tinggal haji, anak itu ikut olimpiade matematika. Bukan tingkat nasional tapi tingkat internasional. Nah, kemudian dia dapat penghargaan olimpiade dari Australia. Itu dia masih ketika itu kelas 4 SD. Dapat penghargaan dari Australia, kemudian kita ke Jakarta. Ketika di Jakarta itu terkumpul 36 orang yang dapat penghargaan. Dengan ngerti, dari 36 orang itu yang negeri cuma 2. Yang 34 semua mahasiswa SD, SMP, SMA swasta. Artinya saya ingin menyampaikan swasta sekarang tidak kalah dengan negeri. Sehingga yang penting adalah delok kualitas sekolahnya. Kita harus fokus sekolahnya kira-kira apik apa enggak, bersaing enggak, itu yang harus kita lihat. Tapi intinya marilah kita sekolahkan anak kita ke lembaga yang baik, karena itulah warisan yang kita bisa berikan pada anak-anak kita setinggi mungkin. Wis tamat MI, tamat SD, masuk sanawiyah, sanawiyah masuk aliyah, aliyah kemudian kuliah. Biasanya yang sering teng mriki kan ngaten, iki lae sekolahanku sing saya sekolah umum napa agama. Biasanya agama ya biyen zaman kula alit neng kene, lapa tuh sekolah ngetan. Pak Mudin mungkin masih ingat, lapa sekolah ngetan dadi opo? Sekolah ngetan itu maksudnya madrasah teng mriki. Pengalaman kula niki tamat MI teng mriki tahun 82. Nggih 82 MI, kemudian teng sanawiyah wonten sanah Termas kula rumiyin. Mantun Termas kemudian teng Man Jombang tambak beras. Dari tambak beras kemudian kuliah teng Malang. Malang kemudian neruskan kuliah lagi ke Jakarta, kemudian kuliah lagi ke Jogja. Kemudian setelah itu saya diangkat dari PNS dan dosen di Universitas Islam Negeri Malang. Artinya ternyata walaupun kita dari madrasah itu pun bisa pegawai negeri.
walaupun kita dari madrasah yo iso berkarir dengan lebih baik. Sing penting itu kan bukan madrasah napa SD ini toh. Sing penting kan kita iso apa enggak, anak kita itu pinter apa enggak, tenanan apa enggak, bukan kok sekolah MI atau buatan nih. Pengalaman kami, saya niku jenjang sekolahnya mulai MI, sanawiyah, aliyah, kuliah. Niki tengah ngajeng sandingi mbah ibu niku, ibu ini lelare, napa ngaran istri. Kebetulan istri itu MI, sanawiyah, aliyah di Nurul Jadid Python, kemudian kuliah di Jogja. Saat ini sebagai dosen di Fakultas Hukum UIN Malang. Dari jalur madrasah pun bisa, kalau sepanjang kita mampu, sehingga kita tidak lagi membedakan mana ngetan atau mana ngulon, tetapi apakah kita tenanan nggak sekolah. Itu satu. Intinya adalah mari kita jangan lupa nyekolah no anake, karena itulah warisan yang paling baik yang bisa kita berikan. Itu satu. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali mengatakan khairu qarinin, sebaik-baik teman itu adalah husnul khuluq, adalah perilaku akhlak yang baik. Jadi lah kita Bapak Ibu lah ngasih konco tengah anak putu kita biasanya apa? Lah kikane koncone biasanya kayak HP. Wis kayak HP bendolanan. Jadi koncone HP. Tapi lah Sayyidina Ali mengatakan konco yang paling baik adalah akhlak yang baik. Karena itulah mari kita didik anak kita itu dengan memberikan akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik nikulah maka teman kita akan terjaga, karena dia punya teman yang baik. Kalau sekarang